Langsung saja mari kita buka sesi diskusi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh seorang moderator. Nah, moderator kita kali ini adalah Mbak Aulia Putri Reski, SIP, mahasiswa Magister Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Waktu dan ruang virtual kami persilahkan kepada Mbak Aulia. Ya baik, terima kasih Mas Salam atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang para hadirin sekalian. Di sini saya Aulia Putreski selaku moderator webinar akan memandu selama acara kita berlangsung. Selanjutnya, mengenai webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini merupakan sebuah bentuk dari diseminasi hasil riset yang telah kami lakukan mengenai isu kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi fenomena yang mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan. Kampus yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk seluruh sivitasnya, sebaliknya akhir-akhir ini malah menjadi tempat yang berpotensi membahayakan bagi keselamatan. Fenomena ini akan kita bahas lebih lanjut dalam webinar Forum Policy Change dengan tema menelisik respon serta kebijakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pembagian fakultas menurut klaster Soshum dan Saintek menjadi menarik untuk diteliti dalam kita itu melihat dinamika kebijakan PPKS karena setiap fakultas ini memiliki iklim dan juga budayanya masing-masing. Oleh karena itu, dalam webinar kali ini kami mengundang Fakultas Visipol sebagai representasi Fakultas Klaster Soshum dan Fakultas Biologi sebagai representasi Fakultas dari Klaster Saintek. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa 5 pembicara kita pada webinar siang hari ini. Sudah hadir bersama kita Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono MAGRS selaku Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Prof. Budi. Selamat siang, Mbak. Senang Iya, bertemu di sini. iya, Ya, selamat siang, Prof. salam buat Budi. Pak Dekan ya. Lama Iya, Prof. nggak Budi. ketemu Pak Dekan ini. Terima kasih Prof. Budi sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan juga menyapa Prof. Dr. Anda Yayi Suryo Prabandari MSc PhD selaku Sekretaris Satgas PPKS UGM. Selamat siang, Prof. Yayi. Selamat siang, Mbak. Ya, terima kasih Prof. Yayi sudah meluangkan waktunya untuk kita pada siang hari ini. Maaf, ini soalnya ruangannya tidak mendukung virtual background-nya tadi terus mengaburkan wajah saya. Oh, iya. Tidak apa-apa, Prof. Yayi. Nggak pakai ini. Maaf. Iya, baik. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kita Mbak Ari Eka Junia Esos selaku tim Visipol Crisis Center UGM, Divisi Pelaporan dan Pelayanan. Jadi Mbak Eka hari ini mewakili Pak Dekan Visipol yang berhalangan hadir. Selamat siang Mbak Eka. Selamat siang, Mbak Aulia. Ya, terima kasih Mbak Eka sudah hadir pada webinar kita siang hari ini. Kemudian juga sudah hadir bersama kita Mas Indra Budi Setiawan Eskom MPD selaku tim pencegahan kekerasan seksual Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek RI. Selamat siang Mas Indra. Selamat siang, Kak Aulia. Ya, terima Selamat kasih siang, Pak banyak Mas Budi, Indra. Prof. Yai, kakak-kakak sekalian. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Pak Indra. Sekalian cek Selamat suara. siang. Halo, suara saya terdengar kah? Terdengar Mas Indra, Nggih. sangat jelas. Ah, Oke, terima baik. kasih. Iya, terima kasih Mas Indra. Kemudian kita juga akan menyapa Mbak Paradita Zulfanadia yang merupakan mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik UGM. Selamat siang Mbak Ara. Siang, Mbak. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa narasumber nanti dapat memaparkan materinya selama 15 menit. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa beranjak pada narasumber pertama kita, yakni Mbak Paradita, selaku perwakilan dari tim peneliti untuk bisa mendiseminasikan hasil risetnya. Kepada Mbak Ara, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak, Mbak Oya. Terima kasih banyak juga untuk Prof. Budi, Prof. Yayi yang sudah meluangkan waktu sangat humble begitu ya merespon chat-chat kami yang bertubi-tubi begitu. Kemudian terima kasih juga kepada Mbak Ari yang sudah mewakili Pak Dekan dan juga Mas Indra, senior saya di kantor, sudah 5 tahun bekerja bersama. Nanti semoga bisa banyak berbagi ya Mas Indra ya juga di sini. Sebuah kehormatan gitu ya saya bisa
presentasi mewakili teman-teman tim di sini. Izin untuk bisa presentasi yang pertama, narasumber, Bapak Ibu narasumber dan juga rekan-rekan semua. Di sini saya ingin memberikan pengantar saja sih sebenarnya, ini pengantar terkait dengan penelitian yang diangkat oleh kelompok kami begitu. Nah, jadi di sini kami dalam mata kuliah Policy Change atau perubahan kebijakan mengangkat tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan studi kasus analisis respon fakultas berbasis klaster di Universitas Gadjah Mada. Jadi kekerasan seksual adalah hal yang sangat sensitif dan urgensinya bisa kita rasakan bersama-sama ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sehingga kami mengangkat tema ini karena kami melihat ini adalah tema yang sangat penting gitu, dan tema yang akhir-akhir ini cukup meresahkan kita semua sebagai sivitas akademika ya. Nah, ini adalah kelompok dari tim kami, Bapak Ibu. Tadi ada Mas Salam sebagai MC, ada saya sendiri, ada Mbak Aulia sebagai moderator, dan ada Mas Reza yang mengatur semua di balik ini ya, di behind the scene gitu. Nanti bisa dilihat mungkin di Zoom ini pasti ada namanya. Nah, latar belakang dorongan munculnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 salah satunya adalah ada berbagai macam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bahkan survei dari Ditjen Distristek menyebutkan kalau semuanya kasus kekerasan ini disebutkan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual ini pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melapor kepada pihak kampus. Disebutkan juga oleh berbagai media bahwa kekerasan seksual ini tersembunyi di ruang-ruang kampus. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Dari berbagai literatur yang kami baca, bisa karena adanya relasi kuasa, bisa karena iklim budaya, tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, atau korban tidak berani melaporkan, karena kemudian diabaikan atau justru malah diintimidasi, jadi tidak berpihak ke korban, atau juga karena adanya budaya patriarki, di mana budaya ini menganggap bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak setara, laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi termasuk dalam konstruksi sosial, sehingga tidak apa-apa untuk memandang perempuan sebelah mata, sehingga terjadi kasus-kasus kekerasan tersebut. Juga sudah ada berbagai macam kasus yang ada di perguruan tinggi viral, mulai dari kasus Agni yang dulu pernah ada di UGM, kemudian juga di Universitas Riau, Universitas Brawijaya, bahkan terakhir ada di Universitas Negeri Yogyakarta yang ternyata doxing gitu ya. Ternyata sebenarnya pelaku ini terduga pelaku tidak melakukan, tetapi adalah korban dari fitnah. Nah, itu juga perlu menjadi concern kita bersama. Nah, untuk latar belakang jadi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini mengamanatkan untuk membentuk sebuah satuan tugas PPKS di universitas, yang kemudian oleh UGM juga membentuk peraturan rektor UGM nomor 1 tahun 2023 tentang PPKS di UGM. Menariknya, selain untuk membentuk Satgas PPKS di UGM di tingkat universitas, peraturan rektor tersebut juga mengamanatkan agar dekan menunjuk tim PPKS di fakultas yang bertanggung jawab kepada dekan. Jadi di pasal 22-nya di situ disebutkan bahwa tim di fakultas tersebut memiliki tugas-tugas yang nanti juga berkaitan dengan koordinasi dengan Satgas PPKS. Selain itu juga diatur anggotanya paling sedikit 2, kemudian paling banyak 3. Diatur juga syarat-syaratnya adalah mereka yang concern terkait dengan isu kekerasan seksual. Nah, kemudian untuk merumuskan masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian kami adalah yang pertama, kami memiliki pandangan bahwa fakultas ini memiliki peran yang penting dalam PPKS sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Jadi, tingkat terkecilnya, organisasi terkecilnya ada di fakultas itu. Tim mahasiswa kebanyakan akan melapor dulu ke fakultas, baru kemudian naik ke universitas. Nah, fakultas ini berkoordinasi dengan Satgas PPKS dan unit terkait lainnya dan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan fakultas. Namun, upaya PPKS masih menemui sejumlah kendala. Beberapa di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan, adanya relasi kuasa atau lemahnya posisi tawar, dan juga budaya misoginis yang sangat kuat yang nanti katanya tadi dengan budaya patriarkis. Nah, kemudian kenapa kita memilih fakultasnya itu klaster rumput berdasarkan klaster begitu ya? Karena ternyata
berdasarkan klaster, fakultas-fakultas ini memiliki karakteristik yang unik, memiliki karakteristiknya masing-masing. Di sini kami ambil dari Saintek-nya ada Fakultas Biologi, kemudian dari Sosmumnya ada Fakultas Fisipol. Saya sebagai alumni S1 Biologi, terima kasih nih Pak Budi sudah hadir gitu ya di kelas saya sangat saya hormati gitu kan. Dan kemudian saya S2 mengambil di Fisipol rekan-rekan semua. Jadi terasa gitu, memang ada perbedaannya, memang ada itu budaya yang berbeda, entah dari cara bergaul, kemudian bagaimana kita mengutarakan pendapat, itu antar fakultas itu ternyata sangat berbeda gitu. Nah, ini menjadi menarik gitu untuk kami angkat. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana respon dan tanggapan fakultas begitu dari mengenai implementasi peraturan kebijakan PPKS yang tadi turun dari universitas dan bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh fakultas dalam implementasi tersebut. Manfaat dan hasil yang diharapkan, kami berharap mendapat pemahaman secara empiris mengenai bagaimana fakultas dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, kemudian identifikasinya tantangan, hambatan, dan solusi yang dihadapi oleh fakultas dalam implementasi kebijakan PPKS di kampus ini, dan terjadinya jejaring dan kerjasama yang kuat dan efektif antar fakultas dengan Satgas PPKS, serta unit terkait lainnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Kemudian, tinjauan pustaka yang kami angkat adalah teori terkait dengan institusional teori pada teori perubahan kebijakan, yaitu bagaimana tatanan sosial seperti aturan, norma, dan nilai yang tadi kami sebutkan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2001, kemudian diwujudkan lagi kepada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2003, mempengaruhi perilaku dan tindakan dari individu maupun organisasi. Meminta adanya Satgas Universitas, dan Satgas ini bagaimana untuk mempengaruhi unit fakultas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam teori institusional ini, ada yang disebut sebagai institutional demand, yaitu bagaimana organisasi memberikan tanggapan terkait tuntutan yang diberikan oleh institusi dan ada respon organisasi, yaitu organisasi memiliki sejumlah respon dan strategi berbeda dalam menyikapi tuntutan yang diberikan oleh institusi. Respon organisasi ini ternyata dibagi menjadi tidak hanya dua, rekan-rekan semua. Dulu saya pikir sebelum mempelajari mata kuliah ini, respon organisasi hanya iya dan tidak, sepakat atau tidak sepakat, menerima atau menolak. Tetapi ternyata ada 4 respon yang menurut literatur dikelompokkan menjadi compromise, avoidance, defiance, dan manipulation. Dalam kompromis ini adalah organisasi ingin mencapai kesesuaian dengan semua yang diinginkan oleh institusi. Jadi fakultas mau dan ingin memang berkolaborasi dan bekerja sama terhadap hal-hal yang Satgas PPKS maupun dari peraturan rektor dan Permendikbudristek inginkan. Ada juga avoidance, yaitu upaya dari organisasi menghindari keharusan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan institusional atau menghindari kondisi yang membuat penyesuaian tersebut diperlukan. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat gitu, tetapi dia menghindarinya dengan halus gitu, tidak diperlihatkan. Nah, berbeda dengan defiance, dia lebih agresif, yaitu dia memperlihatkan penolakannya secara eksplisit. Ya, tidak sepakat, saya tidak sepakat dengan peraturan ini. Kenapa saya tidak sepakat seperti itu? Nah, terakhir adalah manipulation, yaitu mengubah tuntutan institusional dengan mengkooptasi sumber kontradiksi dan menetralisir ketentuan-ketentuan yang bertentangan. Jadi dia juga tidak sepenuhnya sepakat, tapi dia mencoba menetralisir ketentuan-ketentuan tersebut untuk bertemu di jalan tengah. Nah, berikutnya kami sudah melakukan wawancara kepada Fakultas Fisipol dan juga Fakultas Biologi. Terima kasih banyak kepada Pak Dekan yang meluangkan waktunya untuk diwawancarai waktu itu, dan juga untuk dari pihak FCC yang juga meluangkan waktunya. Dari hasil temuan penelitian sementara, ini masih sangat sementara, dari berbagai variabel tersebut ditemukan bahwa pembentukan tim fakultas ada di Fisipol melalui FCC, kemudian di biologi dibentuk juga unit kemarin dijelaskan oleh Prof. Budi. Kemudian untuk administrasinya kami di sini mengatakan belum seluruhnya karena pada peraturan rektor disebutkan adanya laporan per 6 bulan dan juga syarat tim dan pelaksanaan tugas tim. Kami belum mencoba browsing begitu, tapi belum ketemu, nanti mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ari dan Prof. Budi. Kemudian legitimasi Satgas Universitas terhadap fakultas diterima, karena setiap kami bertanya, ya kita teruskan, kita mau bekerja sama. Begitu kata dari Fakultas Fisipol dan Biologi. Dampak Satgas terhadap fakultas berdampak.
untuk Visipol, karena kemarin dikatakan ada 18 aduan, yang 18 aduan itu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Satgas UGM. Untuk di ideologi kami di sini menganalisis belum terlihat karena belum adanya aduan, jadi kami belum bisa memberikan kesimpulan. Semoga nanti setelah webinar ini menjadi lebih data-datanya menjadi lebih lengkap untuk pengambilan kesimpulan. Kehadiran Satgas Universitas terhadap fakultas, keduanya sifatnya sosialisasi. Mungkin selain sosialisasi barangkali ada nanti dari Prof. Yadi barangkali juga bisa menambahkan. Hasil kesimpulan sementara kami, ini masih sangat sementara ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, adalah kedua fakultas ini kompromis. Jadi kedua fakultas ini menerima dan bekerja sama terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diamanatkan oleh Permendikbudristek, kemudian dilengkapi dengan peraturan rektor UGM dan adanya Satgas UGM. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itu tadi sedikit hasil penjelasan dari kelompok kami, tim kami dalam melakukan mini riset ini. Begitu, terima kasih Mbak Oya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Oya. Baik, terima kasih Mbak Ara untuk pemaparan materinya. Dari hasil pemaparan materi Mbak Ara tadi, kita bisa melihat bahwa urgensi dari penelitian ini dilakukan adalah karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang muncul di lingkungan perguruan tinggi, seperti hasil survei di Diktiristek yang telah ditunjukkan Mbak Ara, di mana 77% dosen itu menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi, dan 63% korban itu tidak berani melapor ke pihak kampus karena ada hambatan seperti adanya budaya patriarki, kemudian juga ada relasi kuasa. Nah, kasus kekerasan seksual ini menyebabkan adanya dorongan munculnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang mengamanatkan bagi seluruh universitas itu untuk membuat satgas dalam penanganan kekerasan seksual. Dan melalui peraturan rektor sendiri di UGM itu sudah terdapat satgas di tingkat univ, kemudian juga UGM mempunyai satgas dan tim-tim pencegahan lainnya di tingkat fakultas gitu ya. Kemudian alasan dipilih klaster Saintek dan Sosum ini karena kedua fakultas ini itu memiliki karakteristik dan iklim budaya yang berbeda. Jadi dari hasil riset yang telah kami lakukan juga, seperti pemaparan Mbak Ara tadi, dilihat dari institutional theory dan juga institutional demand, di mana dinamika respon fakultas terhadap penanganan kekerasan seksual ini dapat dilihat melalui 4 jenis respon, yaitu compromise, avoidance, defiance, dan juga manipulation. Nah, hasil temuan sementaranya, yakni respon dari kedua fakultas tergolong ke dalam respon compromise, di mana kedua fakultas berkomitmen dan juga berkoordinasi dengan Satgas PPKS dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Baik, selanjutnya kita akan beranjak pada narasumber kedua kita, yakni kepada Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono MAGRS. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Aulia. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Prof. Yayi, kemudian Pak Indra, juga tadi perwakilan dari Visipol saya lupa. Dan adik-adik mahasiswa saya sangat apresiasi ya, karena responnya cepat begitu dan sangat komunikatif ketika bertemu dan berdiskusi dengan kami. Izinkan saya mungkin diminta mewakili cluster science, tapi sebetulnya saya tidak berani juga ya. Ini hanya data di biologi aja, tapi mudah-mudahan tadi karena karakter Saintex termasuk juga rekan Kesmas dengan yang di humaniora memang sedikit berbeda. Kami banyak disibukkan oleh yang namanya praktikum, laporan, dan sebagainya, dan kemudian juga implementasi di lapangannya lebih banyak dengan alam ataupun dengan manusia secara langsung ya, jadi tidak melalui aspek-aspek sosiologi dan aspek-aspek yang lebih banyak kepada hukum, hingga mungkin responnya sedikit berbeda. Saya mulai dengan ini. Fakultas Biologi itu hampir sama mungkin usianya dengan Fakultas Visipol. Kalau ulang tahunnya sama 19 September, tapi kami sudah 68 tahun. Prof. Yayi ini adalah ibu dan bapak kami, jadi kami lahir dari FK2MK, kemudian juga ada dari pertanian ya. Jadi biologi ini dulunya
didirikan oleh dua fakultas applied science, satu di bidang medis, satu di bidang pertanian agro. Nah, dengan adanya banyaknya kemajuan, kemudian jumlah mahasiswa juga dari 1955 sampai sekarang, kemudian transformasi dari teaching faculty, research faculty, sekarang inovatif dan social faculty, jumlah mahasiswa kami sekarang kurang lebih 1.500. Nah, inilah yang kemudian kami melihat kami harus juga mulai bertanggung jawab untuk menjaga kampus ini agar selalu kondusif. Jadi pada saat itu, tadi yang disampaikan oleh tim, ada Permendikbudristek nomor 30 2021. Sebagian dosen atau sebagian tendik dan mungkin sebagian kecil mahasiswa beragam meresponnya. Ada yang kaget, kok benar ya, apakah ada, kan di kita itu jarang sekali terjadi. Nah, saya sebagai dekan kemudian mengambil policy daripada rumor kemana kemari, karena Permendikbud ini baru, maka kurang lebih setahun berikutnya, yaitu pada bulan April 2022, saya kemudian mengundang inisiatif, biasanya saya seperti itu. Saya undang orang yang mungkin paham terhadap peraturan ini, yaitu Ibu Sriwiyanti Ediono. Beliau adalah PhD, beliau adalah dosen dan Pokja juga, HPU, dan beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum. Nah, kami melihat ini sangat tepat. Kita menugaskan karena di biologi juga ada HPU yang kebetulan dibawahi dari dekan itu kemudian ke WD KSDM dan ke HPU. Nah, HPU ini, Health Promotion Unit ini adalah dipegang oleh koordinator, kalau sekarang namanya koordinator AKUM ya, Administrasi dan Keuangan serta Manusia SDM. Nah, di sana saya sampaikan pada saat itu sangat baik sekali Ibu Sriwiyanti Ediono dalam menyampaikan, menjelaskan tentang zero toleran terhadap kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dalam UGM mewujudkan health promoting university. Di sana saya mengatakan sebagai dekan, ya karena mungkin populasi kita itu besar ya, apalagi UGM kan lebih dari 50.000 mahasiswanya, belum dosennya, plus mungkin pendiknya ya total kurang lebih 60.000 lah. Maka kemungkinan kalaupun ada, saya dilihat gini, kalaupun ada ya ini tertutup, ya, tertutup. Jadi karena populasi besar, jadi tidak menutup kemungkinan ada kasus. Ya meskipun kalau dari segi persentase kecil ya, tapi ada itu. Nah, untuk menjaganya bagaimana? Untuk menjaga agar tidak menyebar dan merambat kemana-mana, perilaku yang menurut saya tidak baik ini, kita harus menjaga, kalau saya mengatakan etika. Karena saya sebagai dosen, tendik juga saya ajak, dan juga mahasiswa. Mari kita jaga etika kita. Yang pertama itu saja. Kita tahu etika, moral. Apalagi bangsa kita, bangsa yang punya religi. Ya. Mari kita jaga integritas. Kalau etikanya sudah bagus, sudah kita laksanakan, integritas. Saudara sebagai dosen, jaga integritas sebagai dosen. Saudara sebagai tendik demikian, juga adik-adik mahasiswa sebagai mahasiswa UGM, jaga integritas. Saya sampai mengatakan ke adik-adik nggak usah, mungkin kalau nggak mampu, tidak bisa meningkatkan UGM menjadi lebih berjaya atau lebih dikenal dengan kebaikannya. Kalau tidak mampu, tolong kita jaga aja yang sudah baik ini, jangan tercoreng. Pesan saya singkat ke mahasiswa, kalau Anda tidak mampu membawa kebaikan atau kejayaan buat UGM seperti PIMNAS tadi malam, ya Anda cukup berbuat baik aja, tidak mencoreng UGM. Demikian juga ke tendik dan kepada dosen. Itu aja pesan saya. Simple, singkat, tapi kalau dilaksanakan, mudah-mudahan kita bisa menjaga ini. Setahun kemudian, karena ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2023 tentang PPKS tadi, maka selaku dekan kemudian saya lebih merapatkan barisan. Saya mengundang 2 WD. Yang pertama adalah WD AKM. Yang kedua KSDM. Yang AKM ini saya fokuskan karena selain pelecehan seksual juga berkembang, maka kuncinya bagi saya ada di konseling. Mohon maaf nanti ada penjelasan singkat dari kami. Konseling sangat penting.
Nah, sedangkan kalau ada tindakan dan juga kita pencegahan bersama dengan konseling, kami membentuk UP3S, ya, unit tadi pencegahan pelecehan seksual yang ada, dan ini kerjasama HPU yang sudah kami bentuk. Jadi simple, dia bertanggung jawab terhadap WD, WDAKM lebih ke konseling, WDKSDM ya keuangan, aset, sumber daya manusia, lebih ke UP3S dan HPU. Dan dia bertanggung jawab langsung kepada dekan. Jadi saya bikin simple aja lah organisasinya supaya saya bisa memonitor secara langsung. Karena sudah ada peraturan rektornya. Nah, untuk konseling sendiri itu nanti ada pribadi dan ada yang direkomendasi. Nah, biasanya kami kalau nanti memiliki data itu justru dari konseling. Karena jarang yang UP3S itu yang langsung melapor begitu ya, kalaupun ada. Nah, di sini nanti kami jelaskan, kami punya body, kemudian juga ada dosen, biasanya DPA ya, dosen bimbing akademik. Kemudian juga ada Kaprodi ya, berjenjang, kalau kemudian kita ke dekanat, kalau tidak bisa kita bawa ke Satgas atau ke pihak berwenang. Tapi biasanya kita selesaikan semungkin di badi. Nah, untuk mencapai badi, tadi kami kalau konseling lebih ke kesehatan mental, tetapi nanti data di sini bisa dibawa ke UP3S HPU. Nah, kami kemudian membuat body counselor. Body counselor ini kami di 1 Juni 2023. Namun sebelum mendirikan itu kami juga ada beberapa kali tahapan, yaitu ada pelatihan peningkatan literasi kesehatan mental bagi dosen dan tenaga pendidikan. Ini sangat penting, bukan hanya mahasiswanya, tapi juga dosennya juga harus sehat mentalnya, tendiknya juga demikian. Kemudian 8-9 Februari baru untuk mahasiswa. Jadi ini dua level. Dosen dulu, tenaga pendidikan, kemudian baru ke mahasiswa. Setelah mahasiswa terbentuk, baru kami membuat meresmikan body counselor yang isinya adalah mahasiswa ditambah dengan dosen pembimbing. Nah, ini di sini penjelasan apa itu body counselor, bagaimana mahasiswa juga menjadi teman yang ramah bagi kawannya, karena terus terang aja saya memiliki pengalaman, mungkin Prof. Yayi juga sama, di masa-masa kita kan memang masa kolonial gitu ya, jadi pendidikannya juga lebih ya untuk pelecehan seksual, kesehatan juga nggak terlalu banyak dinikan, tapi kami menjadi kuat karena kami punya kawan, kami punya sahabat. Nah, pengalaman ini kami ingin salurkan, terutama untuk yang kesehatan mental, bagi mereka itu menjadi sahabat karib, sahabat setia, sahabat yang menjadi yang ramah bagi sesama mahasiswa. Ini upaya kami, terutama untuk kesehatan mental yang nanti biasanya berbuntut juga ada. Kenapa pelecehan muncul juga? Di sana ada keterkaitan dengan tadi upaya pelecehan atau pencegahan pelecehan seksual. Nah, kami juga sudah punya media secara online juga, dan juga psikolog profesional, ada dosen konselor, dan tadi ada mahasiswa yang terbentuk dalam body counselor. Nah, kemudian kalau ini saya kira di UGM sudah memiliki program ya. Kalau untuk konseling baik di tingkat fakultas tadi kami punya dibawa ke GMC, ada juga ke UKP di psikologi, ada ke puskesmas ataupun langsung ke RSA. Biasanya di UGM ini sudah. Kita lanjut. Konselingnya biasanya itu dibagi menjadi 4 tipe gitu ya. Ada yang sukanya berkelompok. Ada beberapa mahasiswa itu nyaman kalau dia lebih dari 2, 3 gitu. Ada yang ingin sendiri, nggak mau dengar orang lain. Ada juga 2 orang. Nah, kami sebut semi kelompok. Yang nggak mau sendiri tapi berdua, tapi ada yang lebih dari 2. Ini sebut kami kelompok. Dan ini nanti akan ada peer counseling. Terakhir ini layanan konsultasinya, cara mendapatkan konseling, mereka biasanya ngisi, atau ada juga yang langsung ingin menemui konselor, tapi berjanjian dulu, dan kami punya ruang konseling yang itu memang sangat private. Ini contoh, jadi bulan Februari Juni itu karena kami sudah punya UP Satgasnya itu, kami coba mengumpulkan data gitu. Ternyata dari Februari ke Juni itu ada 30 mahasiswa, 5 laki-laki, 25 perempuan, dari total kami tadi hampir 1.500, jadi kalau kita ambil persentasenya kurang lebih 2% ya. 2% ini mereka yang udah berani gitu, buat curhat. Ya. Jadi kurang lebih ini per bulannya ada. Nah,
Untuk yang Juli sampai Desember mungkin nanti di akhir Desember kami akan punya data lagi, ya apakah ini menurun atau naik ya. Dan datanya ini menarik ya. Kebanyakan 63% yang curhat gitu, ini bukan ini yang curhat, itu ya lebih arah dia ke arah mental gitu. Kalau 13% pengaduannya akademik, biasanya ya mungkin kuliahnya belum adaptif, praktikumnya yang kadang-kadang di tempat kami kan masih ada praktikum yang harus nulis gitu ya, tidak laporannya tidak soft copy tetapi hard copy. Ini kemudian ada juga, nah ini pelecehan seksual itu yang dimaksud pelecehan seksual di sini adalah dia penyintas gitu ya. Jadi mahasiswa biologi yang ikut unit di universitas, kebetulan dia ada kasus pelecehan seksual oleh mahasiswa dari fakultas lain gitu ya. Ini kami ada 10% dari tadi 30. Ya. Kemudian ada juga masalah percintaan, ini 2%, biasa anak-anak pubertas gitu ya, yang patah hati, ada yang ini, tetapi kalau pelecehan seksual tidak, dia hanya pacarnya diputuskan, pacarnya punya pacar lagi kayak gitu ya. Minat bakat ya ada yang masih biasa ini ragu apakah masih mau tetap di biologi, biasanya mahasiswa awal ya, semester 1, 2 gitu. Nah, dia apakah nanti akan pindah lagi atau enggak. Kesehatan hanya 1% tadi, yang secara fisik memang dia mungkin perlu ditingkatkan kesehatannya. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kebetulan kemarin waktu diskusi dengan Mas Riza dan Mbak Ara ini kita belum menyampaikan data kuantitatifnya ya, baru diskus ya. Kemudian saya kira ini yang bisa kami sampaikan karena waktunya 15 menit. Dan Fakultas Biologi sekali lagi kita punya komitmen yang kuat ya agar ini tidak banyak terjadi. Ya, kami sangat-sangat concern ini tidak akan terjadi atau kita bisa mencegah ya supaya perundungan dan kekerasan seksual juga kesehatan mental di kampus ini tidak terjadi, bahkan mungkin kondisinya makin membaik. Terima kasih Mbak Aulia, saya kembalikan ke Mbak Aulia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi untuk pemaparannya. Jadi dari Prof. Budi ini kita bisa mengetahui ya kalau misalnya budaya dari Fakultas Biologi itu mahasiswanya lebih banyak berinteraksi dengan praktikum ya teman-teman sekalian, seperti yang sudah Prof. Budi katakan tadi, dan juga berinteraksi dengan alam gitu, sangat berbeda dengan Fakultas Fisipol yang memang kita lebih banyak berinteraksi dengan ya presentasi dan lain segala macamnya ya teman-teman sekalian. Nah, dari pemaparan Prof. Budi tadi bisa dilihat bahwa dari adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu pada bulan Aprilnya tahun 2022 Fakultas Biologi bersama dengan Ketua Satgas PPKS UGM yakni Ibu Sri itu menjelaskan terkait zero tolerance terhadap kekerasan dan perundungan dan pelecehan seksual. Nah, karena populasinya besar, maka tadi seperti yang Prof. Budi katakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan seksual ini dapat terjadi begitu ya. Nah, oleh karena itu etika dan juga integritas itu adalah hal yang harus dilakukan agar kasus atau perilaku buruk ini tidak terjadi. Dari yang pemaparan Prof. Budi katakan tadi dapat diketahui bahwa dekan Prof. Budi selaku dekan membuat Fakultas Biologi itu terdapat unit-unit di bawahnya dalam penanganan kasus pelecehan seksual seperti adanya unit konseling dan juga UP3S HPU. Nah, memang di unit konseling ini lebih banyak didapatkan datanya karena ada mekanisme body counselor. Jadi di situ mekanisme di mana mahasiswa menjadi sahabat dan juga mendengarkan curhatan dari temannya masing-masing, begitu ya teman-teman. Dan juga banyak mekanisme layanan konseling lainnya yang sudah dipaparkan oleh Prof. Budi tadi, dan juga menarik ya tadi yang di slide akhirnya itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata dari bulan Februari sampai bulan Juni itu Fakultas Biologi menangani laporan atau aduan konseling terkait kekerasan seksual itu terdapat 10%. Berarti ini juga menunjukkan bahwa ternyata berarti di Fakultas Biologi ini sudah ada yang berani speak up gitu ya atas kasus yang telah terjadi kepada mereka begitu. Nah, terima kasih Prof. Budi. Selanjutnya kita beranjak pada narasumber ketiga kita, yakni Itu penyintas ya Mbak ya, bukan pelaku ya. Oh iya, Penyintas baik Prof. Budi ya. 10% tuh. Iya, penyintas kekerasan seksual ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita beralih kepada narasumber ketiga kita, yakni kepada Mbak Ari Eka Junia Esos. Saya persilahkan.
Selamat siang, Bapak dan Ibu pembicara. Juga selamat siang, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman peserta. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu, nama saya Areka Junia, saya dari Visible Crisis Center. Pada kesempatan kali ini saya diminta Ibu Wadek Popi untuk mewakili fakultas untuk sharing dan bercerita mengenai arah kebijakan dan juga respon dari Fakultas ISIPOL terhadap upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, secara sederhana gitu ya, kebijakan PPKS di kampus di kacamata Visipol itu secara sederhana saya bagi menjadi 3 kurun waktu. Yang pertama adalah sebelum tahun 2020, tahun 2020 dan setelah tahun 2020. Yang pertama jadi seperti tadi yang sudah diceritakan Mbak Pradita, kalau tidak salah dulu ada kasus yang viral sekali, kasus Agni gitu ya. Itu dari mahasiswa Visipol. Dan juga mungkin dari situ itu merasa adanya kebutuhan untuk menangani kasus kekerasan seksual gitu secara tepat. Nah, sedangkan saat itu belum ada kebijakan atau peraturan baik di level UGM maupun juga di level nasional maupun perguruan tinggi lain mengenai penanganan kekerasan seksual. Jadinya sekitar tahun 2018-2019 dekanat membentuk tim ad hoc untuk merancang sebuah buku panduan pelaporan dan penanganan pencegahan kekerasan seksual di kampus Visipol UGM. Tim ad hoc ini terdiri dari perwakilan dari dosen-dosen tiap departemen gitu yang punya concern atau isu mengenai kekerasan seksual. Nah, Bapak dan Ibu bisa unduh buku panduannya di link yang sudah saya tampilkan. Nah, setelah itu di tahun 2020, buku panduan tersebut rampung dan secara institusional fakultas membentuk sebuah divisi namanya Visible Crisis Center. Jadi memang FCC ini bentuknya sebuah divisi yang dimasukkan di bawah unit Career Development Center atau CDC, unit yang sudah ada di Visipol sebelumnya, seperti itu. Jadi kita merintis secara institusional dari tahun 2020 dan baru resmi di launchingnya di bulan Februari tahun 2021. Nah, fungsi utamanya dari FCC ini ada 2. Yang pertama yaitu mengenai pelaporan dan pelayanan. Jadi kita menerima laporan, lalu mendampingi, lalu juga pemulihan, sampai nanti monitoring. Dan juga melayani pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya penyintas, saksi, maupun juga pelaku jika dibutuhkan, seperti itu. Dan fungsi kedua adalah edukasi dan sosialisasi. Kita sebisa mungkin mencegah terjadinya adanya kekerasan seksual, terutamanya di lingkup Fakultas Visipol dengan melakukan banyak program edukasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, secara rinci, kerja-kerja FCC itu yang pertama menyediakan ruang aman bagi penyintas, ini adalah prioritas kami dan keberpihakan kami. Lalu yang kedua adalah asesmen kebutuhan penyintas, jadi setiap ada laporan kita akan menilai terlebih dahulu kebutuhan apa, misalnya dia masih dalam kondisi psikologis trauma berat dan lain sebagainya. Nah, kita rujuk dulu ke psikolog atau kita pemulihan dulu dan lain sebagainya. Lalu kemudian melakukan dokumentasi, verifikasi, dan menindaklanjuti laporan kasus. Jadi kami akan mendokumentasi seperti apa kasusnya, kronologinya. Kita akan mendengarkan pelapor itu bercerita dan mencatat apa saja cerita dari sisi si pelapor, seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita laporkan ke dekanat bahwa ada pelaporan masuk dan nanti akan ada tindak lanjutnya. Jika itu kekerasan seksual akan kita teruskan di Satgas, misalnya itu kasus yang karena ini namanya Visible Crisis Center, kadang kata krisis itu meskipun kami juga sudah mengkhususkan diri di kekerasan seksual, tapi ada saja justru banyak laporan yang non kekerasan seksual yang juga masuk ke kami gitu. Misalnya ada konflik di pekerjaan, konflik dengan teman sebaya dan lain sebagainya, itu juga kadang masuk di laporan kami seperti itu. Jadi nanti rujukannya bisa berbeda-beda gitu. Misalnya kalau kesehatan mental kemana dan lain sebagainya seperti itu. Lalu selanjutnya memantau pemberian layanan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas. Di Visipol
sudah sejak lama sudah ada psikolog dan sudah ada fasilitas konseling seperti itu. Nah, di FCC ini juga sudah ada psikolog sendiri seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengkoordinasi proses implementasi sanksi. Jika memang pelaku itu dari Sivitas Akademika Visipol, kami akan bekerja sama dengan Satgas atau membantu Satgas dan pihak fakultas untuk memonitoring pelaksanaan sanksi seperti itu. Lalu melakukan upaya pencegahan. Jadi kami sejak berdiri dari tahun 2021 ya resminya selalu memberikan edukasi yang pertama kepada mahasiswa baru yang masuk Visipol, ke panitia PPSMB sebelum mereka menjadi panitia yang bersinggungan langsung dengan mahasiswa baru, ke masyarakat umum dengan berbagai program inovasi, misalnya webinar, lalu juga ada YouTube dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah membangun jejaring dengan pihak di dalam maupun luar kampus, karena kami menyadari resource kita terbatas gitu. Apalagi awal-awal FCC dibentuk itu kita masih jauh sekali resource-nya dari unit layanan yang mapan gitu ya. Jadi kita perlu bantuan pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar kampus, dan juga melakukan pengawasan berkala atas upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Visipol UGM. Nah, berbarengan dengan secara institusi ini dirintis Visipol Crisis Center, keluar juga Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 yang saat itu mengamanahkan UGM untuk membentuk Unit Layanan Terpadu atau ULT. Nah, setelah tahun 2020 ini, peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu seakan lebih lengkap gitu ya dan mapan. Adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, lalu ada juga UU TPKS Nomor 11 Tahun 2022, dan juga tadi Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 direvisi dan diterbitkan lagi menjadi Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023. Nah, bagaimana sih respon dan kerjasama Visipol dengan Satgas PPKS? Sebenarnya dari awal sebelum Satgas amanah dari Permendikbud ini terbentuk, Visipol juga merujuk dulu masih ULT pun kita juga sudah merujuk penanganan kasusnya di ULT gitu. Kita sudah menangani kalau tidak salah 1 atau 2 kasus di ULT juga. Jadi memang sejak awal kita sudah bekerja sama dengan pihak universitas dalam penanganan kasus seperti itu. Setelah mengenai kebijakan atau peraturan tersendiri, FCC itu juga berpartisipasi dalam FGD refleksi Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020, lalu diharmonisasikan peraturan tersebut dengan Permendikbud, juga adanya FGD perubahan peraturan yang sekarang sudah menjadi Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023. FCC sudah bersama gitu ya, berpartisipasi dalam pembentukan atau juga merefleksikan peraturan yang ada di tingkat universitas. Dan juga dulu sebelum Permendikbud itu disahkan gitu ya, FCC juga kami diundang dalam uji publik Permendikbud tersebut sebelum disahkan di Yogyakarta seperti itu. Nah, selanjutnya adalah FCC juga membantu dalam penerimaan laporan, dokumentasi kasus dan pendampingan selama kasus diproses Satgas UGM. Jadi memang proses penanganan kasus kami rujuk kepada Satgas, namun pelaporan kami bantu di FCC. Jadi Civitas Akademika Visipol bisa melapor ke FCC, lalu juga kami bantu dokumentasi kasusnya seperti apa. Jadi nanti ketika dokumentasi kasus kami rujuk ke Satgas, penyintas atau pelapor itu tidak perlu menceritakan ulang dari awal ke pihak Satgas mengenai apa yang sudah terjadi, tinggal membaca dari dokumentasi kasusnya. Begitu pula jika nanti misalnya ada pemanggilan pelapor dan lain sebagainya yang misalnya dia takut atau ingin ada pendamping, nah FCC juga bisa menyediakan layanan sebagai pendamping apabila dia mengikuti proses yang ada di Satgas UGM seperti itu. Lalu merujuk penanganan kasus kekerasan seksual sejak ULT hingga Satgas PPKS seperti yang saya ceritakan, bahwa sebenarnya kami sudah bekerja sama dari sejak lama, dari dulu namanya masih ULT, kami sudah merujuk kasus ke ULT, lalu juga ketika namanya berganti ke Satgas, kami juga merujuk kasus ke Satgas juga seperti itu. Lalu untuk pencegahan, dulu di
namanya masih ULT ya, di tahun 2021 kita sudah ada kolaborasi kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 16 hari. Ini sedang periode HAKTP ya, dari tanggal 25 November sampai nanti tanggal 10 Desember. Nah, itu kita bikin campaign di sosial media, tidak hanya FCC dan ULT, tetapi kita juga mengajak organisasi-organisasi di internal UGM yang punya concern tentang kekerasan seksual untuk ikut berkampanye bersama, seperti itu. Dan juga kita ada kerjasama atau kita juga membantu ketika dari universitas atau perguruan tinggi lain mengunjungi UGM atau Satgas UGM dan mereka ada benchmark seperti itu, biasanya kita akan dihubungi Satgas untuk ikut sharing di tingkat fakultas penanganan kekerasan seksual itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi kita beberapa kali juga membantu Satgas untuk sharing kepada universitas lain bagaimana penanganan kasus di tingkat fakultas, seperti itu. Nah, mengenai tantangan dan hambatan di Visipol seperti yang saya ceritakan tadi ya, awal pembentuk FCC itu kita juga tidak punya resource yang cukup untuk mendampingi korban gitu. Misalnya kita tidak punya resource mengenai hukum dan juga tidak punya pengetahuan hukum karena kita di sosial politik ya. Jadi tidak melek hukum istilahnya seperti itu. Jadi ketika kasus yang bersinggungan dengan hukum, kita udah bingung dan lain sebagainya. Nah, dulu dibantu oleh Ibu Iyi juga, dan juga kita bekerja sama dengan misalnya LBH Yogyakarta dan LBH lainnya dan lain sebagainya seperti itu. Lalu misalnya pernah juga ketika ada kasus dengan lapor yang banyak gitu ya, yang mereka semua butuh konseling gitu, sedangkan psikolog di CDC ini terbatas, dulu hanya 2 orang, jadi kan bisa semuanya konseling di Visipol karena juga ada klien reguler yang akan konseling di CDC seperti itu. Jadi mau tidak mau kami meminta bantuan Satgas untuk merujuk pelapor-pelapor ini agar bisa konseling di UKP seperti itu. Jadi kerjasama internal maupun eksternal macam ini sangat amat kami butuhkan karena pergerakan dan juga sumber daya kami ini terbatas. Gitu. Nah, ini kontak dari FCC. Jika Bapak dan Ibu ingin tahu lebih jauh gitu ya mengenai Visipol Crisis Center, kita ada YouTube juga dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Ini sebenarnya tagline dari Visipol, Ruang Aman Visipol. Jadi bagaimana kita menciptakan aman, sebagaimana yang tadi sudah saya ceritakan bahwa ada berbagai macam situasi krisis yang dilaporkan di FCC, tidak hanya mengenai kekerasan seksual saja, kadang misalnya konflik sesama siswa, konflik pekerjaan, konflik apapun biasanya, bahkan kesehatan mental juga kita sudah beberapa kali menangani kasus-kasus tersebut dengan Ditmawa juga seperti itu. Jadi bagaimana kita menyediakan layanan untuk mewujudkan ruang aman di Visipol agar semua orang nyaman untuk belajar, bekerja, dan juga mengembangkan diri seperti itu di Visipol. Nah, mungkin cukup sekian, cukup singkat penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin bisa dilanjutkan nanti di sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ari untuk pemaparannya tadi. Jadi dari pemaparan Mbak Ari dapat kita ketahui bahwa sebenarnya dari pihak Visipol itu dari sebelum tahun 2020, yaitu sejak kasus Agni yang viral, dari pihak Visipol ini dekatnya membuat tim ad hoc yang terdiri dari perwakilan dari tiap dosen di tiap departemen untuk menangani kasus ini, dan juga membentuk FCC pada tahun 2020 dan juga resmi launching pada bulan Februari tahun 2021. Nah, selain membantu untuk penanganan kekerasan seksual di Visipol, FCC ini juga melakukan kegiatan edukasi kepada sivitas akademika di Visipol terkait pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, kemudian FCC juga sebelum terbitnya Permendikbud, Visipol ini melalui FCC juga bekerja sama dengan ULT yang dahulu sebelum berganti nama menjadi Satgas untuk menangani kasus kekerasan seksual yang ada. Nah, kemudian FCC juga melakukan kolaborasi kampanye HAKTP seperti yang sudah dipaparkan Mbak Ari di sosial media, yang mana kolaborasi kampanye ini juga melibatkan organisasi internal UGM yang punya concern yang sama terkait kasus kekerasan seksual. FCC juga membantu dalam hal FGD dan juga memberikan
sharing kepada perguruan tinggi yang lain terkait penanganan dan juga pencegahan kasus kekerasan seksual. Di FCC juga menangani kasus-kasus seperti konflik sama siswa, pekerjaan, dan juga kesehatan mental. Selain itu, tantangan yang dihadapi FCC ini seperti belum adanya resource yang memadai, baik itu di bidang hukum karena masih kekurangan dan juga dari psikolog, sehingga FCC juga merujuk bagi para pelapor ini kepada Satgas untuk dirujuk agar mereka mendapatkan pelayanan konseling di UKP. Begitu ya Mbak Ari. Ya, terima kasih Mbak Ari untuk pemaparannya. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mengetahui nih respon dari Fakultas Biologi dan juga Fakultas Psipol dan terkait penanganan dan juga pencegahan kasus kekerasan seksual di fakultas masing-masing, maka kita saat ini akan melihat bagaimana sih kebijakan dari Satgas dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan juga koordinasi apa yang dilakukan oleh Satgas dengan fakultas-fakultas yang ada di UGM untuk mencegah dan juga menangani kasus kekerasan seksual. Maka langsung saja kepada Prof. Yayi, layar dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Saya izin share screen. Sudah terlihat nih. Selamat siang nih Prof. Budi, Mbak Aulia, Mbak Ari. Selamat siang, Prof. Sehat nggih? Selamat siang. Pangestanipun. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, katanya Pak Ketua Senat. Jadi hari ini saya mewakili Satgas PPKS. Ya, kebetulan kami juga ada tamu ini siang ini, jadi memang berbagi waktu. Bu Sriwiyati sedang menerima tamu dari UNESA dan saya berada di layar. Perkenalkan, saya Yayi Suryo Prabandari, saya anggota Satgas dan sekaligus kemarin karena ada undangan dari Kemendikbud dan harus menyebutkan jabatannya terus tiba jadi sekretaris. Sehari-hari saya di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, dan ini juga sebenarnya juga punya keunikan sendiri. Kami juga punya praktikum, kami punya koas, kami punya residen. Jadi outline presentasi saya mulai memperkenalkan juga Health Promoting University karena ini memang sebelum ada PPKS kita sudah ada tadi yang diketuai oleh Bu Sriwiyanti atau Bu Iye tadi yang sudah diundang di biologi. Jadi kita punya zero tolerance untuk bullying, harassment, dan violence di dalam HPU. Dan bagian kedua saya akan membicarakan mengenai kekerasan seksual. Nah, Health Promoting University ini adalah salah satu juga menjadi salah satu upaya untuk pencegahan. Dan kami bekerja sama dengan PIKA dan APH, kami juga sudah membuat masif online open course ya, yang bisa diambil oleh para mahasiswa yang kalau kata Prof. Wening adalah bisa untuk menjadi tambahan MBKM-nya karena ini bisa dikerjakan di hari libur dan ini ada SKS-nya, ada ujiannya, dan ini ada 8 pokja kami termasuk yang dikatakan oleh Mas Nadiem ya bahwa intoleransi, tapi kita mengatasinya dengan saya agak lupa ya, zero, pokoknya tidak toleransi, jadi lebih ke toleransi. Itu ada satu, saya yang punya gambarnya hanya 3, tetapi kekerasan seksual juga ada sudah di MOOC-kan ya. Jadi monggo para mahasiswa bisa untuk tambahan SKS, bisa untuk tambahan pengetahuan, ya, karena ini salah satu juga tugas Health Promoting University karena kita harus masuk, sebetulnya harus masuk di Tridharma perguruan tinggi. Jadi kampus sehat atau Health Promoting University ini adalah pendekatan untuk menciptakan lingkungan belajar dan budaya organisasi yang mendorong untuk sehat, sejahtera, dan keberlanjutan untuk komunitas dan memberdayakan supaya dia sampai potensi optimalnya. Dan ini memang inisiasi Health Promoting University ini oleh AUN, kita UGM karena kita memang anggota AUN sejak lama, karena AUN ini kan juga selain di health promotion, tapi dia yang utamanya tadinya kan tentang quality education ya. Jadi sudah ada banyak prodi dan fakultas yang sudah di-assess oleh AUN juga. Di tahun 2014 mereka mempunyai divisi baru namanya Health Promotion Network.
Dan UGM beserta UI, ITB, dan UNER diundang untuk merumuskan Health Promoting University ini, sehingga kemudian muncul ada panduan. Kebetulan saya yang diutus oleh UGM untuk datang di beberapa pertemuannya, karena ini memang pertemuan promosi kesehatan gitu ya. Jadi karena ada kesehatan, undangannya sama UGM dikasihkan ke kedokteran, dari kedokteran karena saya punya S2 kesehatan masyarakat, peminatan promosi kesehatan, maka saya yang berangkat. Dan ini kita dari template-nya Asian University Network yang ada 24 sebetulnya, kami memilih 8. 8 ini adalah aktivitas fisik, pola makan, literasi kesehatan, kesehatan mental, kemudian zero tolerance untuk kekerasan, violence, dan bullying, dan juga zero tolerance untuk rokok, alkohol, dan narkoba, kemudian juga ramah difabel dan lingkungan yang sehat hijau. Kita tahun 2022, kita deklarasi tahun 2019, dan tahun 2022 kita tambahkan dengan kesehatan reproduksi, karena ini tampaknya sangat kaitan dengan satu, kesehatan mental, yang kedua dengan kekerasan seksual. Jadi ini yang kita ambil, dan ini memang ini yang di atas ini adalah yang dibicarakan di tingkat Asian, yang kita mengambil beberapa di antaranya. Tetapi kita bukan berarti meskipun kita temanya 8 ini, untuk infrastruktur itu kita sudah mengadopsi banyak. Karena tahun yang lalu kita mendapatkan rating 5 bintang, dan dianugerahi sendiri oleh AUN, datang ke Jogja, rombongan dari Thailand, untuk memberikan bintang 5 ini untuk Health Promoting University-nya UGM. Karena meskipun kita hanya 8 pokja, tetapi sebetulnya kita mengerjakan semuanya. Ini dari sistem dan infrastruktur, kemudian zero tolerance, dan kemudian health promotion. Dan melalui pokja yang zero tolerance untuk bullying, harassment, dan violence itu, kita berusaha supaya, ini saya ambilkan dari bukunya Visipol malah, pencegahan terhadap kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Yang langsung ini mulai dari fisik, seksual, dan kemarin kita juga barusan bedah buku kekerasan emosional, pelecehan emosional, pelecehan emosional, jadi emotional harassment. Dan kekerasan kultural ini adalah yang menyalahkan korban atau penyintas, dan kekerasan struktural ini mudah-mudahan sudah mulai hilang, budaya patriarki ya. Jadi bahwa kalau menduduki jabatan tertentu harus dari golongan ataupun gender tertentu. Tujuannya adalah untuk kampus sehat maupun zero tolerance, dan kemudian PPKS ini adalah supaya kampusnya itu menjadi kampus yang sehat, damai, sejahtera, ya, aman dan nyaman untuk baik semua masyarakat kampus. Dan saya menurut kekerasan seksual, jadi sebetulnya kebijakan anti kekerasan seksual ini sudah cukup banyak di tingkat nasional, mulai dari pedoman pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Kemudian yang ini kita mendahului karena kita tahun 2020 ya, PREK mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kalau Permendikbudristek ini tahun 2021. Yang sebelumnya sebetulnya malah justru ada penanggulangan kekerasan di perguruan tinggi keagamaan. Kemudian ada peraturan Sekjen Kemendikbud tentang pedoman penanganan dan pencegahan kekerasan seksual ini tahun 2022, diikuti oleh peraturan oleh Kementerian Agama. Dan ini juga negara kita juga akhirnya punya undang-undang, sehingga memang pelaku itu bisa dipidanakan, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, tindak pidana kekerasan seksual. Dan ini juga diikuti 2023 itu tentang pencegahan dan penanganan di tempat kerja. Tinggi ini adalah tempat belajar dan tempat kerja. Nah, menariknya adalah untuk isu bullying ini, Kementerian Kesehatan itu juga punya instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta pada rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi kita tidak hanya tentang pelecehan, tapi kalau Fakultas Kedokteran kami punya 2 SK surat menteri, ya, maksudnya peraturan menteri kita ada 2, Menteri Kemendikbud dan Menteri Kesehatan, selain juga peraturan rektor.
Kita juga tahun lalu 2022 sempat melakukan survei, ini pokjanya Bu Uyi, ya, pokjanya Bu Sriwiyati, pokja Zero Tolerance Bullying, Violence, dan harassment. Respondennya lebih dari 800, terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tendik. Dan ternyata lebih dari 20%, ya, 25% lah, atau 20% ya, itu sudah mengalami berbagai hal, mulai dari pelecehan non fisik, pernah disiul-siuli, atau kalau ini namanya sekarang calling, ya. Jadi di sweet gitu ya. Kemudian 22% ini juga pernah mendapat ejekan olekan terkait dengan busana yang digunakan gitu ya. Jadi wah, bajumu itu kok kayak taplak gitu misalnya. Jadi ini juga ada beberapa yang mengalami. Kemudian 24% pernah menerima ejekan olakan terhadap fisiknya seperti pinggul, payudara, dan bentuk badannya yang lainnya. Wah, kamu tuh seksi banget deh kalau pakai baju itu gitu ya. Ini juga salah satu contoh ya. Jadi ini yang sebetulnya kalau di masa saya sama Prof Budi zaman muda itu bajul, diolok-olok gitu sebenarnya ya biasa juga gitu. Kami itu mungkin Prof Budi juga ngalami itu zaman SMP itu saya dipanggilnya adalah nama ayah saya, bukan nama saya. Ya, jadi sebanyak 20% juga pernah, 21 ini menerima ejekan ketidakmampuan dalam mengerjakan tugas tertentu karena jenis kelaminnya. Oh, dasar perempuan nggak bisa apa-apa. Oh, dasar laki-laki, mosok laki-laki kayak gitu aja nggak bisa, gitu ya. Jadi ini beberapa hal tentang ini ternyata dapat. Nah, untuk pelecehan seksual fisik ini kami juga mendapatkan angkanya 20% pernah mendapatkan sentuhan fisik atau isyarat yang bersifat seksual. Yang perkosaan memang tidak tinggi, tetapi tetap ada 2%, dan percobaan atau percobaan kekerasan dari yang 800 itu nih Bapak Ibu. Kemudian kekerasan seksual berbasis online 5% sudah pernah disebarkan informasi pribadinya, foto diri gitu ya. Kemudian juga penyebaran untuk seksualitas ini yang paling banyak melakukan adalah teman, dan 7% pernah mengalami pelecehan seksual melalui sosial media. Jadi ini hasil survei kami tahun lalu yang harus kami ulangi sebetulnya tahun ini. Ini adalah infografis kasus kekerasan seksual di UGM. Jadi sebaran terlapor ini cukup banyak, ya, fakultas saya itu cukup menyumbang banyak. Kemudian juga penyintasnya tapi juga banyak. Jadi sampai hari ini kami mempunyai 70 kasus, yang kasus sisa yang ditangani oleh ULT itu 25 dari 70 itu. Jadi mulai September, kami ada mulai September 2022 sampai kemarin November ya, November kemarin itu sudah ada 72 kasus. Jadi dikurangi 25 ya sekitar 47 kasus nih. Ya, 47 kasus yang kita tangani mulai dari September sampai November. Dan kebanyakan kalau di Universitas Gadjah Mada, kalau tadi yang nasional nih, kalau yang Universitas Gadjah Mada itu mulai dari putusan Rektor 2004 tentang kode etik dosen, kemudian tentang tata perilaku mahasiswa 2013, kemudian peraturan Rektor tentang perubahan tata perilaku, dan kemudian kita sudah punya sebetulnya 2016 tentang pedoman pelecehan, pencegahan pelecehan, dan kemudian muncul instruksi rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ini kemudian ditindaklanjuti tahun 2020. Tapi ini kemudian karena ada peraturan Permendikbudristekdikti, sehingga itu harus kita perbaiki karena supaya tidak berbeda, sehingga muncul 2023. Nah, pengelolaannya harapannya memang ada fakultas, kemudian ini ada beberapa unit ya. Jadi memang dan juga untuk mahasiswa. Jadi memang kita penanganan atau pengelolaannya itu bisa bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk tadi Visipol, termasuk waktu itu juga biologi, ya. Jadi kita memang bekerja sama dengan berbagai pihak. Ini adalah satuan tugas PPKS, unsur dosennya ada 2, ketuanya adalah Bu Sriwiyanti. Jadi ini kalau di HPU saya ketuanya, Bu Yi itu adalah ketua Pokja. Kalau di PPKS, Bu Yi adalah ketuanya, saya adalah sekretarisnya. Dan kita punya tenaga kependidikan, Mbak Isti, ini yang kebetulan punya latar belakang psikologi, sehingga untuk asesmen awal beliau. Dan kita punya 4 mahasiswa yang aktif 3, yaitu Mbak Nida, Mbak Amel, dan Mbak Abdillah. Kemudian kita ditambahkan 1 lagi, Bu Sumarah namanya.
untuk admin. Tugasnya kami adalah edukasi, penanganan pelaporan, dan sekaligus juga pemantauan dan evaluasi. Jadi kita untuk edukasi ini termasuk yang hari ini saya ke geografi, ini nanti bisa saja nanti ke biologi, kita belum janjian ini Prof. Budi roadshow kembali ya nanti mungkin tahun depan ya. Jadi ini kita datang ke beberapa fakultas ya. Jadi kemudian kita juga menyiapkan hasil survei ini termasuk hari ini ya diseminasi dan termasuk kalau saya dan tim itu ke fakultas. Kemudian penanganan pelaporan ya kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan tapi PPKS ini kita merekomendasikan saja yang mengambil keputusan adalah universitas. Pemantauan dan evaluasi ini survei ini harusnya 6 bulan sekali, kemudian menyampaikan laporan ini juga 6 bulan sekali. Kemudian wewenangnya adalah kita mempunyai wewenang memanggil, meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi, dan kemudian melakukan konsultasi, melakukan kerjasama. Karena pelaku atau terlapornya itu kadang memang dari luar Universitas Gadjah Mada, sehingga kami harus berkoordinasi. Kalau universitas lain, kita berkoordinasi dengan PPKS-nya, Satgas PPKS-nya universitas tersebut. Kalau dia masyarakat biasa, kita dengan UPT yang penanganan perempuan dan anak-anak. Nah, ini adalah peraturan rektornya. Mungkin ini saya agak cepat karena waktunya. Peraturan Rektor nomor 1 2023 ini sebenarnya pembaruan dari yang 2020 menyesuaikan dengan pasal 57. Ya, dan ini respon terhadap kebijakan di tingkat universitas, di tingkat nasional, dan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasannya serta pencegahan dan mekanismenya. Ini yang agak berbeda mekanismenya. Ini adalah cakupan kekerasan seksual, ada 21 bentuk, mulai dari verbal, non-fisik, fisik, teknologi informasi, dan komunikasi. Dan ini adalah definisinya, ya, nanti bisa dilihat PPT saya berikan pada panitia, dan juga bentuk-bentuk kekerasan seksualnya cukup banyak. Dan inilah Bapak Ibu yang pasal 4 Undang-Undang nomor 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS ini yang kita bisa mengajukan yang lapornya ke pidana kalau dia melakukan hal-hal berikut, termasuk di sini adalah pencabulan, perkosaan gitu ya, pornografi, ini sudah ada. Sehingga kami juga sudah ada satu terlapornya itu akhirnya diajukan ke pengadilan karena selain ada kekerasan seksual dia juga ada kekerasan fisik ya. Jadi sama pacarnya diseret, dibanting. Ya. Peraturan Rektor 2023 ini harapannya adalah pencegahan penanganan Satgas dan di sini bisa di fakultas nih. Kemudian tim PPKS ini dukungan penanganan dan pencegahan. Kemudian kita juga nanti bersama-sama dengan universitas komite pemeriksa. Biasanya adalah begini Bapak Ibu. Jadi kalau ada laporan kita terima dan kemudian langsung dalam waktu 24 jam itu kita harus mengakses awal gitu. Nah, ini biasanya Mbak Esti dan ditemani satu mahasiswa untuk menyatat kronologisnya sebenarnya kasusnya seperti apa. Dan termasuk di sini kalau dia ada punya kebutuhan-kebutuhan khusus karena misalnya ketakutan pacarnya mengancam gitu ya sehingga butuh rumah aman. Dan di sini juga kalau dia butuh pendampingan konselor, ini juga bisa konseling psikologi atau mungkin unit keamanan, karena kami juga punya kasus yang ternyata terlapornya ini adalah atau pelakunya ini adalah ayahnya gitu ya. Jadi ini ya kita harus melindungi dia. Kemudian baru setelah itu kita dapat kemudian kita akan membentuk komite pemeriksa karena kalau terlapor dan si penyintas ini berada dalam satu universitas kita segera kita akan mengundang fakultas terlapor, fakultas penyintas ya. Kalau kita berhubungan dengan perguruan tinggi lain, kita akan segera koordinasi dengan Satgas PPKS di perguruan tinggi lain. Dan perubahannya dari 2020 sampai 2023 ini memang untuk PR 2020 ini kalau kasusnya ini sama-sama dari fakultas seperti kami di FKKM itu kami beberapa kali menangani sendiri karena terlapor maupun penyintasnya berada di fakultas kami. Itu kalau menurut Perek 2020 seperti itu. Tetapi dengan Perek 2023 sesuai dengan mandatori dari Permendikbudristek Dikti peraturannya, semua kasus itu harus dilaporkan ke PPKS di universitas. Meskipun nanti di dalam tim pemeriksanya akan terdiri dari fakultas tersebut.
Jadi itu sedikit perbedaannya sebetulnya di Perek 2020 ke 2023 yang menyesuaikan dengan peraturan Permendikbud-Ristek Dikti. Dan kami penanganannya memang kita menyediakan rumah aman, kita tidak bisa sebutkan di mana, tapi ada, dan kita sudah beberapa kali memang menjemput karena dia ketakutan dan kemudian nanti ditemani. Keamanan, keselamatan, kesehatan kerja PK4L ini sekarang sudah agak berubah namanya, tetapi sama. Nah, kemudian juga kita kalau butuh visum itu juga di Gajah Mada Medical Center atau kita ke RS Akademik, termasuk kalau dia butuh psikiater. Kemudian kita juga bekerja sama dengan UKP, dan kalau dia pendampingan pada saat terlapornya dilaporkan ke pidana, ke polisi, kan penyintas juga akan menjadi saksi atau ditanya, ini akan didampingi oleh bantuan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Jadi kalau kita lihat, jadi tadi sesudah dia ditangani, di-assess, itu nanti ada penelaahan kasus ini di awal, kemudian mendiskusikan, dan kita akan mendiskusikan karena beberapa kasus kami itu ternyata aspek kekerasannya agak sumir karena ini pacaran, terus putus, terus yang laki ini dilaporkan gitu ya. Jadi kalau demikian, tapi tetap kita tangani dalam artian si penyintasnya ini kita tetap ada, kita tawari dengan konseling, yang terlapornya diedukasi lah gitu ya, terutama kalau memang tidak terlalu dalam dan ini juga merupakan hasil pacaran tadinya gitu ya. Jadi kita ada 2 atau 3 yang kekerasannya tidak nampak gitu ya, tetapi tetap kita follow up. Nah, kalau kekerasannya memang terjadi, kita segera mengundang fakultas masing-masing dan kemudian kita akan membentuk tim pemeriksa. Tim pemeriksa ini mendapatkan SK Rektor dan kemudian kita akan mengundang mulai dari penyintasnya, mungkin ada saksinya, ya, atau yang mendapatkan pertama kali laporan dari penyintas ini juga kami undang, kemudian terlapornya, dan kemudian akhirnya kita bisa merekomendasikan, menelaah temuan ini sesudah itu kita merekomendasikan, dan kemudian kita memberikan hasil temuan ini kepada rektorat. Dan kemudian nanti ada sanksi atau tidak, itu nanti dari rektorat. Jadi PPKS ini hanya memberikan rekomendasi. Pemeriksaan internal ini bukan pengadilan, tetapi mengutamakan dialog, mencari penyelesaian masalah yang nilai humanisnya akan kita pokokkan, suasana cair, diikuti dengan perkenalan, ruangannya juga kondusif, dan saat ini kami punya sekretariat di Bulak Sumur, waktu yang memadai, tidak tergesa-gesa, dan dokumentasi yang layak dan etis. Kalau nanti butuh eksternal, tetap kita dampingi. Saya kira ini dokumen-dokumen yang tadi tentang peraturan-peraturan diakses melalui QR Code ini, dan sekali lagi nyatakan tidak pada kekerasan seksual dan dukung korban dan cegah kekerasan, ini website aman kami. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Aulia. Ya, terima kasih Prof. Yayi untuk pemaparannya. Jadi dari Prof. Yayi ini kita mengetahui bahwa di UGM itu sudah terdapat Health Promoting University, di mana di dalamnya itu terdapat upaya pencegahan kekerasan seksual di dalam 8 tema yang termasuk dalam Health Promoting University tersebut. Nah, kemudian di tahun 2022, dari Satgas juga melakukan survei terhadap lebih dari 800 responden, di mana di dalamnya itu berdasarkan hasil surveinya juga terdapat responden yang mengalami kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik itu mendapatkan pelecehan non-fisik, pelecehan seksual fisik, maupun kekerasan seksual berbasis online. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga alur-alur pelaporan di dalam Satgas, di mana Satgas ini juga melakukan tugas melalui edukasi, kemudian menangani kasus kekerasan seksual, dan juga penanganan pelaporan serta ada pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang masuk. Nah, kemudian karena keterbatasan waktu, kita lanjut saja kepada pembicara kita yang terakhir, yakni kepada Mas Indra. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Aulia. Yang saya hormati Prof. Budi, Prof. Yayi, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Izin membagikan sedikit materi. Sebenarnya bukan materi ini, sebenarnya yang sudah sering kita lihat juga tentang Permendikbud 30 tahun 2021. Tapi saat ini kita akan lebih fokus ke dalam peran Satgas PPKS. Mohon izin sebentar.
tadi sudah dipaparkan sangat banyak, dan UGM ini juga menjadi salah satu kampus yang menjadi benchmarking dari banyak kampus lainnya. Jadi selalu sering menjadi diskusi juga bahwa salah satu kampus yang memiliki sistem atau mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebelum adanya Permendikbud 30 tahun 2021 ini, salah satunya adalah UGM ini. Jadi sudah ada sebelumnya ada Rektor tahun 2016 ya Prof Yai ya kalau nggak salah, terus jadi 2020 dan sekarang ada Rektor 1 tahun 2023 gitu ya. Nah, saya akan lebih mendiskusikan sebenarnya apa sih substansi utama dari adanya Satgas gitu ya di Permendikbud 30 tahun 2021 ini, bahwa ada 9 bab yang di dalam Permendikbud itu sendiri. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan sebenarnya Satgas ini tugas dan fungsinya seperti apa. Karena kalau jadi tidak akan banyak membedah seperti yang tadi menggunakan aturannya mungkin Rektor, tapi akan kembali ke Permendikbud 30 ini, karena kalau di sini dibentuknya adalah di universitas begitu ya, bukan di masing-masing fakultas, tapi pada dasarnya Permendikbud ini kemudian ingin menguatkan bahwa kampus-kampus yang sudah memiliki tim dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini kemudian diformalkan bentuknya. Nah, formalisasi satuan tugas ini sebagai bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selanjutnya, bahwa pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup 2 tingkat yang dijelaskan oleh Permendikbudristek 30 tahun 2021 ini. Yang di level institusi pastinya ada pembelajaran, yaitu kampus harus mewajibkan mahasiswa pendidik dan teknik mempelajari modul PPKS, kemudian juga ada penguatan tata kelola, ada perumusan kebijakan, ada pembentukan Satgas, kemudian penyediaan layanan pelaporan KS, dan seterusnya. Yang ini di UGM ini sudah sangat advance gitu ya, dan ini luar biasa sekali, bahkan sampai ke level fakultas atau sekolah ya tadi ya, di Prorektor itu sudah ada tim yang disiapkan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian pastinya penguatan budaya komunitas, karena banyak sekali komunitas dan juga organisasi-organisasi yang di dalam kampus ya, baik itu untuk mahasiswa, pendidik, dan teknik gitu, itu juga perlu juga adanya edukasi di dalamnya. Kemudian di tataran individu, ini ada peraturan yang harusnya membatasi pertemanan individual di luar wilayah jam operasional dan atau kepentingan kampus. Ini sangat banyak sekali yang terjadi, bukan kemudian tidak diperbolehkan begitu ya. Jadi pembatasan pertemuan individual ini apabila tidak bisa dihindari, maka harus ada persetujuan dari Kaprodi atau kepala jurusan yang menegaskan bahwa aktivitas di luar wilayah jam operasional atau kepentingan kampus itu memang harus dilakukan gitu ya. Jadi ini yang dimandatkan di Permendikbud itu sendiri. Nah, selanjutnya jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan 4 hal ini gitu. Adanya pendampingan, tadi sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian gitu, ada pendampingan, perlindungan, kemudian ada pengenaan sanksi administratif, dan tentunya pemulihan korban. Jadi kurang lebihnya tadi sangat rinci sekali langkah-langkahnya. Kemudian ya tugas dan fungsi dari Satgas di tingkat perguruan tinggi ya tentunya, yaitu membantu pimpinan perguruan tinggi untuk menyusun pedoman PPKS. Kemudian yang kedua, menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus. Jadi warga kampus ini berarti bukan hanya sivitas akademika dan teknik, tapi seluruh warga kampus, baik itu dari level kebersihan, keamanan, dan seterusnya. Kemudian apabila ada kasus nih, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya, ada menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan yang masuk. Tadi alurnya sudah dijelaskan juga oleh Prof Yai ya, bahwa saat ada kasus bagaimana alurnya, dan kalau nggak salah tadi dijelaskan ada komite ya, komite pemeriksa kemudian yang dibentuk di kampus dalam menangani sebuah laporan gitu. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan
termasuk unit yang menangani layanan disabilitas bila korban, saksi, pelapor, dan atau terlapor memiliki disabilitas. Kemudian ada pemantauan pelaksanaan rekomendasi Satgas oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi memang betul sekali Satgas PPKS itu bukan aparatur penegak hukum, sehingga yang disampaikan nanti bentuknya adalah rekomendasi, ya, dan itu sanksinya sanksi administratif yang akan dikeluarkan atau diputuskan oleh pimpinan perguruan tinggi atau rektor. Nah, apabila ada sanksi yang melekat, yang tadi disampaikan mungkin beririsan juga dengan pidana, dan kemudian korban atau pelapor juga melaporkan ke dalam ranah pidana, sanksi administratif ini juga bisa diproses secara terpisah, karena ini bukan pidana dan kewenangannya berbeda, ruang lingkupnya juga berbeda. Permendikbud 30 tahun 2021 ini ruang lingkupnya hanya ada di perguruan tinggi saja. Jadi dua-duanya bisa berjalan paralel, gitu. Bisa juga sanksi administratifnya ini yang kemudian direkomendasikan muncul terlebih dahulu daripada dari persidangan yang ada di peradilan gitu ya, misalkan pidana gitu. Itu bisa sangat terjadi gitu. Kemudian yang keenam, melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester dan menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pimpinan perguruan tinggi setiap semesternya. Nah, kewenangannya melakukan berbagai tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus, yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada kerjasama dengan berbagai lembaga, berbagai organisasi pemerintah daerah, ya kan, ada UPTD dari PPA gitu. Kami juga di kementerian juga melakukan kerjasama-kerjasama itu dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terlebih yang sekarang sedang ditangani dan dimandatkan oleh Mas Menteri, semua bentuk kekerasan. Tapi dalam hal ini kita memang yang sedang kita diskusikan khusus di kekerasan seksual. Kemudian secara kode etik, pastinya kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan juga independensi Satgas ini sangat diperlukan. Banyak sekali cerita-cerita tentang pelaporan kasus kenapa akhirnya korban ini enggan untuk menceritakan, enggan untuk melapor karena beberapa laporan yang masuk dan bocor gitu laporannya, entah dari manapun yang bocor, kemudian terjadi intimidasi waktu proses gitu ya, sehingga korban akhirnya mencabut laporan gitu. Nah, batasan misalkan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, ini bisa dilaporkan juga ke kementerian melalui kami atau melalui Inspektorat Jenderal. Jadi melalui Puspeka atau Inspektorat Jenderal. Nah, ini ada data-data Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Saya tidak menuliskan gitu, tapi ini sepertinya menarik kalau saya sampaikan, dan ini masih unofficial, datanya masih unofficial gitu ya, sehingga nggak saya tuliskan. Tapi kurang lebih seperti ini. Saya sempat mendapat diskusi dari Kak Ara gitu ya. Sebenarnya Satgas ini seberapa penting sih gitu ya. Jadi fenomena yang saat ini setelah hampir 400 PTS nih, jadi 125 PTN, kemudian ada 390-an PTS yang sudah memiliki Satgas. Yang terjadi adalah saat ada unit yang memang concern di kekerasan seksual, isu kekerasan seksual, kemudian banyak juga sosialisasi yang sudah dilakukan, jadi awareness-nya meningkat, orang tahu batasan, oh ini ternyata bentuk kekerasan ya, walaupun tadi juga masih ada kasus-kasus yang bias nih, karena habis diputuskan misalnya gitu ya, habis diputuskan kemudian ada revenge atau balas dendam, semangatnya masih di sana. Nah, itu diterima dulu gitu. Nah, saat ada tim yang bisa dipercaya atau unit yang bisa dipercaya di perguruan tinggi itu, kepercayaan dari para penyintas atau para korban ini meningkat gitu. Sehingga data statistiknya tadi sudah, kalau kita balik lagi ke data statistik yang tadi disampaikan ya, bahwa 77 dosen yang sebagai responden ya 77% dosen itu, musik sebentar. Mohon maaf, YouTube-nya masih pas nyala. Baik, saya lanjutkan. Dari data tadi ya, dari data survei Dikti Ristek sebelum Permendikbud ini diluncurkan, 77% dosen menyatakan
kasus kekerasan seksual terjadi gitu dari semua skala gitu ya, skala ringan sampai skala berat. Dan 63% dari sekian dosen itu menyampaikan tidak ada laporan ke kampus gitu. Nah, ini bisa juga karena saat itu belum ada tim khusus ya, seperti kalau UGM kan sudah dari lama nih sudah ada tim khusus yang kemudian menangani kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah belum ada tim yang kemudian dipercaya oleh para korban untuk bisa menangani atau menerima laporan atau menindaklanjuti laporan gitu. Nah, saat ini yang luar biasa Bapak Ibu Satgas dan teman-teman Satgas di semua PTN maupun PTS gitu ya. Ini data yang kami terima bulan Juni ya, dari 61 PTN saja itu sudah ada 480 laporan. Jadi selama bulan Juni 2023 ya, kalau kita bicara dari pembentukan gitu, pembentukan Satgas yang kebanyakan dibentuk di akhir tahun 2022 atau Januari 2023, dalam 6 bulan mereka ada gitu kan, ini sangat disambut baik dan langsung banyak yang melaporkan bahwa dirinya menjadi korban dan minta bantuan. Jadi saya pikir Satgas ini menjadi sebuah titik atau peran kunci bagi orang bisa mempercaya bahwa saat dia menjadi korban kekerasan seksual gitu ya, tahu kemana untuk melapor, yang selama ini mungkin tadi dari data statistik ya, lebih dari setengah tidak melaporkan, mungkin karena takut gitu kan, mungkin karena juga tidak tahu kemana melapor. Nah ini sekarang sudah ada tempat. Jadi kurang lebih dari saya segitu dulu gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lebih banyak di diskusi. Jadi secara tidak langsung kami juga sampaikan apresiasi dari tim Kak Syara gitu, Kak Ara gitu kan, dan juga Bapak Ibu di UGM yang sudah mewujudkan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita bersama-sama hapuskan kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Oh, satu lagi sebelum saya akhiri, dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan juga salah satunya dalam rangka pusat ini ya apa namanya pekan akhir penguatan karakter, kami juga menyelenggarakan saat ini jam 3 nanti ada kendali. Jadi kenali diri dan lingkungan yang ditujukan bagi siswi SMP dan SMA. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Aulia. Ya, terima kasih Mas Indra untuk pemaparannya. Jadi dari pemaparan Mas Indra tadi kita mengetahui bahwa Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini ingin menguatkan kampus yang sudah mempunyai tim-tim atau unit untuk melakukan penanganan kekerasan seksualnya agar diformalkan gitu ya. Nah, kemudian pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi juga mencakup 2 tingkat, yaitu di tingkat institusi dan juga di tingkat individu. Kemudian seperti yang Mas Indra katakan tadi bahwa memang dari survei Dikti yang di mana masih ada korban yang belum melaporkan kasus kekerasan seksualnya itu karena memang pada saat itu belum ada tim atau unit yang bisa dipercaya oleh korban, yang mana mereka itu apakah bisa nantinya menangani kasus yang dilaporkan oleh korban. Namun semenjak Permendikbudristek ini disahkan selama bulan Juni itu disambut baik oleh banyak universitas dan juga mulai muncul banyaknya laporan dari para korban untuk meminta bantuan agar kasus mereka ini dapat diselesaikan. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah menyampaikan pemaparan yang sangat insightful ya pada hari ini. Jadi sangat menarik ya teman-teman. Selanjutnya saya persilahkan untuk para peserta jika ada pertanyaan dan juga ingin berdiskusi dengan 5 narasumber kita pada siang hari ini agar dapat mengaktifkan fitur raise hand atau juga bisa bertanya di kolom chat apabila mengalami kendala jaringan. Untuk saat ini saya buka untuk 3 pertanyaan. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Baik, sudah ada pertanyaan pertama dari Mas Dodi Sulaiman. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Biar kita tampung dulu ya semuanya.
Oh, ya udah. Baiklah, kita mendengarkan dulu ya pertanyaan dari Mas Dodi. Silakan Mas Dodi disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Aulia yang telah memberikan waktu bertanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Mas Dodi sangat Ya, jelas. baik. Dalam webinar ini sendiri kan membahas tentang policy failure and policy success. Nah, dalam tinjauan pertanyaan ini saya spesifikkan kepada Visipol UGM. Nah, untuk menilai ataupun indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam PPKS ini sendiri. Nah, apakah dengan adanya mahasiswa yang melapor merupakan sebuah keberhasilan karena mahasiswa sudah berani speak up, atau dengan nihilnya kasus atau dengan jumlah yang mampu ditangani oleh Satgas itu sendiri. Baik, mungkin itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Dodi untuk pertanyaannya. Mungkin Mbak Ari bisa langsung memberikan feedback untuk pertanyaannya Mas Dodi. Oke, Mas Dodi, saya mencoba untuk menjawab ya. Jadi untuk indikator sebenarnya itu tidak bisa kita ukur gitu ya. Tetapi kami sih selama ini tujuan utama kita tadi goals-nya adalah menciptakan ruang aman di Visipol seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kami di FCC menilai trennya sudah mulai positif gitu ya, meskipun kita tidak bisa mengklaim itu berhasil. Utamanya ini dalam edukasi, karena misalnya semakin banyak yang melapor, apakah itu keberhasilan FCC atau tidak dan lain sebagainya, itu tidak bisa secara langsung kami klaim klaim sebagai keberhasilan seperti itu, tapi yang bisa kita ukur adalah berarti trust dari teman-teman itu mulai menguat gitu ya kepada lembaga FCC itu sendiri kayak gitu. Karena kan kami selama ini ketika mensosialisasikan tidak hanya mengharuskan gitu ya teman-teman mahasiswa ini, oh kalau kamu Visipol harus melapor. Misalnya kalau kamu nyaman lapor di Satgas, silahkan lapor di Satgas gitu. Kalau kamu lapor nyamannya di FCC, silahkan dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa laporan masuk di FCC, berarti dia trust untuk mulai atau membuka diri menceritakan kasusnya itu mulai dari FCC seperti itu. Dan juga ke sini di Visipol itu alhamdulillah ya, dan semoga tidak ditemukan gitu ya, kasusnya tidak berat. Jadi pelecehan seksual ringan, verbal dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kami rasa itu juga merupakan tren yang positif bahwa hal-hal yang seperti pelecehan yang mungkin selama ini dinormalisasi di lingkungan kita itu sudah berani untuk dilaporkan seperti itu. Lalu ada juga kami ini di tingkat mahasiswa, DEMA terutama, dari tahun lalu itu mereka berinisiatif bersama FCC untuk membuat SOP ruang aman di tingkat organisasi. Jadi mereka ketika berdiskusi dengan FCC ada inisiatif juga untuk kita sebagai organisasi ketika misalnya ada pelaku atau korban di organisasi kita, apa ya yang harus kita lakukan gitu. Peran kita sebagai apa ya? Kita ingin ikut andil dalam entah itu mencegah atau menangani kasus-kasus kekerasan seksual seperti itu. Nah, akhirnya kita bersama DEMA, HMD, dan juga FCC membuat SOP ruang aman di tingkat organisasi ya, meskipun itu hal yang sederhana ya, misalnya kalau misalnya ada anggota organisasi yang dilaporkan sebagai pelaku, misalnya silahkan dibekukan terlebih dahulu posisinya, misalnya seperti itu. Lalu misalnya ada yang melapor sebagai korban, silakan dia didampingi dan dirujuk untuk misalnya melapor ke FCCK atau ke psikolog terlebih dahulu atau ke Satgas dan lain sebagainya. Hal-hal sesimpel ini mereka buat peraturan resminya dan itu disepakati di organisasi di tingkat Visipol. Menurut saya itu sebuah tren positif yang baik ya di tingkat teman-teman organisasi. Mereka juga ikut andil dan peduli, tidak hanya mereka sebagai user gitu ya, tapi ingin ikut bagian dalam penanganan maupun juga pencegahan di Visipol seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, Mas Dodi.
Semoga bisa menjawab. Terima kasih Mbak. Mungkin saya ingin mendapatkan tanggapan lanjutan dari Satgas UGM itu sendiri, bagaimana menilai ataupun evaluasinya terhadap PPKS yang telah diimplementasikan saat ini. Kemudian saya juga ingin menanyakan nih ke Kemendikbud mengenai PPK Undang-Undang PPKS itu sendiri. Nah, kalau di kesehatan itu sendiri kan dikenal ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan tujuan bahwasanya masalah ini dapat diselesaikan dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, di Mendikbud Ristek ini bagaimana promosi-promosi yang dilakukan, langkah promotifnya, langkah preventifnya, kemudian langkah kuratifnya bila itu terjadi, kemudian rehabilitatifnya itu bagaimana? Apakah sudah terdeskripsi dengan jelas dalam peraturan yang diterbitkan? Mungkin itu. Iya, baik Mas Dodi. Mungkin Mas Indra bisa menanggapi dari Boleh saya dulu, Mbak. Oh, Tadi kan pertanyaannya kan ke PPKS. oh oke. Baik, Prof. Pak Yayi. Indra. Iya, boleh. Ya, daripada saya Silakan, Prof. lupa. Yayi. Betul, Oke, Prof. jadi Yayi. kalau dari apa yang tadi sudah dikatakan Mbak Aring, ya, saya kira dengan adanya banyak laporan itu bukan berarti negatif, malah positif ya. Artinya mereka sudah mempercayai kita yang selama ini memang seperti gunung es. Karena saya sudah bekerja di Fakultas Kedokteran sebagai ketua tim perilaku profesional, komite perilaku profesional kami punya itu sudah sejak lama, sejak tahun 2010-an ya. Yang tadinya kami yang urusi itu adalah integritas akademik, tapi kemudian dengan adanya beberapa bullying dan sebagainya itu kami akhirnya sampai kekerasan seksual juga. Dan menurut kami mungkin di awal-awal tim PPKS ini akan banyak gitu ya, tetapi sambil pada saat yang sama ini juga menjawab pertanyaan bahwa di Permendikbudristek-Dikti itu ada beberapa pasal yang tentang pencegahan, yang itu juga kita lakukan juga karena sosialisasi, edukasi, termasuk kalau di kami waktu itu kita masukkan juga di PPSMP bagaimana relasi dengan teman-teman, termasuk kemarin kami bekerja sama dengan Dirmawa, jadi HPU, PPKS, Dirmawa, ini memang kalau S2 belum ya, tetapi S1 itu kami melakukan pelatihan anti-toxic relationship. Ya, jadi ini juga termasuk pencegahan yang kami lakukan gitu ya. Jadi pencegahan yang lain adalah misalnya pengaturan jam tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Indra, itu juga sudah mensosialisasikan pada saat roadshow. Jadi saat ini PPKS juga melakukan roadshow ke fakultas-fakultas, ya belum semuanya, tetapi sudah ada beberapa fakultas yang kami termasuk sosialisasi ini adalah untuk memelekkan bahwa kekerasan seksual itu adalah seperti ini dan melaporkan itu bukan berarti negatif gitu ya, tetapi itu adalah positif. Jadi kemungkinannya memang kasus akan banyak di awal-awal, tapi harapannya sesudah kasus itu mulai tertangani kita mulai paham penyebabnya apa gitu ya, nanti baru kita nanti akan bisa merancang pencegahan yang lebih baik lagi karena based on evidence gitu ya, sampai dia sampai seperti itu. Nah, makanya kita juga kenapa ada anti toxic relationship, karena ternyata juga dari beberapa kasus itu memang karena tadinya pola hubungannya gitu ya. Dan kemudian kita juga di dalam pelatihan untuk mahasiswa ini juga ada pemahaman tentang media sosial, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak gitu ya, supaya karena ini juga muncul juga karena tawaran-tawaran untuk kencan itu juga ternyata ada juga melalui media sosial gitu ya. Jadi ini adalah kalau menurut saya kita begitu kita dapat kasus itu, dari kasus-kasus itu memang kita refleksikan ya, kita memang lebih ke kualitatif ya. Jadi kualitatif kita refleksikan apa yang bisa kita lakukan, kita harus melakukan apa nih gitu. Makanya kemudian ada anti toxic relationship, kita harus melatih fakultas, kita harus roadshow karena ternyata banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi kita selalu lakukan. Saya kira itu dari saya, Mbak Aulia.
Mas. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Oke. Ya, baik Prof. Yayi, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya bisa Mas Indra menanggapi dari Ya, pertanyaan Mas Prof. baik. Sebenarnya kalau dari kementerian sejak tahun 2021 ya, terutama setelah ada dasar hukumnya gitu ya, kami juga bergerak juga untuk sosialisasi, kemudian melakukan percepatan pembentukan satgas di PTN-nya. Dan saat ini sudah PTS juga sudah ada gitu. Jadi dari 2.900-an PTS sudah ada 400 sekarang yang sudah membentuk satgas gitu. Dan pastinya ini di perguruan tinggi saja, tetapi di level satuan pendidikan dari PAUD sampai SMA SMK itu juga sudah ada kemarin tanggal 8 Agustus diluncurkan peraturan menteri baru ya, peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau disebut PPKSP. Itu juga salah satunya ruang lingkupnya adalah kekerasan seksual gitu. Kalau dari peraturan-peraturan yang ada, saya ngambil kita konteksnya di perguruan tinggi gitu ya, di Permendikbud 30 misalnya, diatur juga tentang pemulihan korban gitu. Pemulihan korban diatur, kemudian perlindungan korban diatur, penjatuhan sanksi. Nah, yang unik adalah di Permendikbud ini sendiri juga mengatur nih kalau nanti setelah tindak lanjut dari Satgas dilakukan, ternyata terlapor ini ada akan ada dua temuan gitu ya, terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah. Kalau terbukti bersalah, maka arahnya akan ada rekomendasi sanksi. Nah, bagaimana terlapor yang tidak terbukti bersalah ternyata gitu ya? Karena tadi mungkin revenge saja atau balas dendam setelah putus dan seterusnya gitu kan? Atau mungkin hanya disebarkan isunya saja, rumor-rumor tentang terjadinya kekerasan. Nah, terlapor yang seperti ini juga boleh mendapat pelindungan juga dan juga rehabilitasi pastinya. Nah, kalau tindakan kuratifnya seperti apa, ini kan tergantung dari skala kekerasan ya, yang pastinya dari edukasi yang terus-menerus dan tadi betul sekali disebutkan oleh Prof. Yayi gitu ya. Saat ini mungkin akan banyak kasus yang diterima oleh Satgas karena kita sedang mengubah atau membuat sebuah ekosistem baru gitu ya, bahwa kampus yang aman, orang-orang mulai aware gitu kan, bagaimana pacaran yang sehat, apa itu concern gitu kan, yang selama ini mungkin nggak tahu batasan nih gitu. Dengan bujuk rayu pun ya, dengan bujuk rayu sedikit hanya menunjukkan sedikit terpaksa untuk melakukan aktivitas seksual itu juga bisa menjadi indikator kekerasan seksual terjadi. Dan ini banyak yang belum memahami gitu ya. Dalam pacaran kemudian ada bujuk rayu, sedikit ancaman gitu ya. Mungkin berawal dari misalnya berbagi foto gitu ya, dalam pacaran berbagi foto, kemudian ada manipulasi, dan berujung ke dalam aktivitas seksual yang sebenarnya salah satu itu tidak mengharapkan. Tapi kita harus sepakat dulu sebenarnya kalau aktivitas seksual, primarital seks gitu ya, kita bicaranya, itu juga tidak diperbolehkan ya secara agama ya, tetapi itu terjadi gitu. Nah, ruang lingkupnya sekarang adalah kekerasan seksual itu seperti apa? Batasannya seperti apa itu dijelaskan juga di Permendikbud gitu ya. Ada 21 jenis kekerasan. Jadi saya pikir dari kementerian juga tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Kami juga terbatas, tapi sangat senang sekali melihat dari UGM yang sangat luar biasa, advance sekali dari tim-tim yang ada di setiap fakultas tadi dari Visipol juga seperti itu gitu kan. Banyak orang-orang yang peduli terhadap isu ini ya. Ini luar biasa dan banyak kampus-kampus kecil ya, kampus-kampus lain yang tidak se-advance ini saat ada Satgas juga masih meraba-raba dan ternyata begitu ada Satgas nih yang dilaporkan adalah orang-orang yang memiliki posisi gitu ya. Jadi kalau dari data itu pun ada 65 kasus yang diintervensi oleh kementerian nih. Dalam artian 65 kasus itu berarti cukup berat gitu ya. Cukup berat dan berat gitu. Sedang dan berat. Terutama kebanyakan berat pastinya kalau sudah sampai kementerian. Nah, ini kami juga upayakan juga gitu ya. Bahkan sampai ada sekitar 60-an kasus yang kami intervensi langsung. Kurang lebih seperti itu, Mas Dodi. Terima kasih pertanyaan.
Iya, baik. Terima kasih Mas Indra untuk tanggapannya atau feedback yang diberikan kepada Mas Dodi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Prof. Budi. Nah, tadi dari pemaparannya Prof. Budi, kan kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada penyintas yang mana pelakunya itu berasal dari fakultas lain, Prof. Nah, bagaimana sih koordinasi yang dilakukan dari Fakultas Biologi untuk tindak lanjut kasus tersebut ketika kasusnya itu memang lintas fakultas seperti itu, Prof? Ya, terima kasih Mbak. Kami sudah berkoordinasi, khususnya ditindaklanjuti oleh WDAKM ya, Dr. Bambang Retno Aji, serta Kaprodi dan tim untuk berkoordinasi dengan Satgas di UGM dan juga ada komunikasi dengan asal pelaku dari fakultas tersebut ya. Nah ini sudah ada, yang penting bagi kami ini adalah kita nyari kalau ada masalah itu yang dicari adalah solusi. Ya, kalau itu memang sudah ada bukti-bukti dan sebagainya, baru kemudian mungkin ada tindakan tertentu yang bisa dilaksanakan di UGM ya sesuai dengan peraturan yang ada. Dari mulai yang kita harus klarifikasi benar apa enggak ini. Kalau sudah ada indikasi, bukti, kemudian naik kepada tindakan-tindakan ya, baik berupa teguran dulu ya, kemudian naik kepada kalau memang itu tidak bisa diinikan mungkin nanti ke proses hukum. Tapi sejauh ini memang kita juga mendampingi mahasiswi, kebetulan mahasiswi ini, karena kalau di beberapa fakultas itu misalnya di kami biologi, farmasi, kemudian satu lagi itu apa? FKG gitu. Bagian besar itu adalah bagian besar ini bocor ya. Bocornya dari mana ya? Nah, ini kemudian ya kadang kita berbicara itu nggak nyadar gitu ya. Mic-nya masih nyala. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Nah, ini selama ini kita juga mendampingi penyintas tersebut untuk tetap optimis ya. Sebenarnya tidak yang dikhawatirkan adalah apabila kejadian tersebut di-share kepada publik begitu. Ya, jadi ini yang kemudian kita dampingi bahwa dia harus tetap optimis ya, dan tetap kalau memang senang dengan kegiatan di level universitas ya masih tetap bisa dilakukan. Kami sekarang sedang mendampingi untuk anak ini bisa move on gitu loh, jangan ini terus, dan nggak usah khawatir karena ini memang sudah kita tangani koordinasi yang bagus dengan UGM-nya, dan UGM dengan fakultas ini betul-betul seperti ibu dengan anaknya gitu ya, kita koordinasinya sangat baik. Terima kasih Mbak. Iya, baik. Terima kasih Prof. Budi. Sangat menarik ya teman-teman dengan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sekalian untuk penutup, karena kita juga sudah kelewatan waktunya, saya ingin meminta closing statement yang singkat saja dari kelima narasumber kita pada webinar siang hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Prof. Budi. Ya, mari kita jaga kampus kita. Kampus adalah tempat kita, rumah kita. Kalau tempat rumahnya menyenangkan, enak, pasti juga akan menghasilkan hal-hal terbaik bagi bangsa kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Budi. Selanjutnya mungkin dari Prof. Yayi bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Yang pertama, jangan segan untuk melapor. Meskipun nanti misalnya itu bukan merupakan kekerasan seksual, kami tetap menindaklanjuti. Dan lebih baik kita memang mencegah, berhubungan dengan teman-teman dengan baik, menjalin relasi dengan baik, hormat pada dosen, hormat pada temannya, hormat pada tenaga kependidikan, dan saya setuju dengan Prof. Budi, kita jadikan kampus kita itu sebagai rumah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Cegah kekerasan seksual. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Yayi. Juga rokok, Prof. Juga rokok, Prof. Iya. Jaga rokok, jangan di kampus.
Jangan merokok di kampus karena sebetulnya sudah ada SK Rektor 2008. Kampus kita itu bebas asap rokok. Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Budi dan Prof. Yayi. Selanjutnya bisa kepada Mbak Eka untuk memberikan closing statement-nya. Mari bersama mewujudkan ruang aman di lingkungan kampus. Ini bukan hanya tanggung jawab institusi, Visipol atau universitas atau fakultas saja, tetapi ini tanggung jawab semua pihak. Jadi saya berharap semua pihak juga ikut serta dalam upaya bersama untuk mewujudkan ruang aman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Kemudian kepada Mas Indra, disilahkan. Ya, terima kasih. Kita juga harus mempelajari ya tentang isu-isu KS ini. Siapapun ya berpotensi menjadi korban, siapapun juga berpotensi menjadi pelaku gitu. Cara termudah untuk mencegah itu kita jangan sampai menjadi pelaku gitu ya. Itu mungkin. Dan semoga perguruan tinggi pendidikan dimanapun di seluruh Indonesia ya aman dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra. Selanjutnya kepada Mbak Ara, saya persilakan untuk memberikan closing statement. Terima kasih Oyat. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Yayi, Prof. Budi, Mas Indra, dan juga Mbak Ari. Karena saya menunggu secara personal gitu, jadi bertanggung jawab mengucapkan terima kasih juga. Kalau closing statement dari kami adalah kami sangat senang bisa menjadi bagian dari awareness isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan dari setiap temuan-temuan yang kita temukan, kami semakin optimis bahwa sebenarnya kekerasan seksual ini orang-orang itu semakin tahu harus bagaimana dan harus seperti apa begitu. Dan ternyata juga dari webinar ini kita bisa tahu dari pusat maupun dari Satgas UGM dan sampai ke tingkat fakultas kita memiliki semangat yang sama untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi untuk seluruh teman-teman, seperti kata Mas Indra, jangan sampai menjadi pelaku. Dan ketika kita menemui hal-hal tersebut di lingkungan kita, laporkan, tidak masalah, dan tidak perlu di-judgment, dan kita harus berpihak kepada korban. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ara. Saya juga ingin berterima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir dan juga memberikan pemaparan materi yang sangat insightful pada webinar kita pada siang hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh partisipan yang juga sudah hadir pada webinar siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Mas Salam selaku MC. Baik, terima kasih Mbak Aulia yang telah memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada para narasumber dan juga seluruh partisipan pada acara webinar kali ini. Untuk sesi selanjutnya, sesi dokumentasi, mohon Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan fitur video terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi. Oke, pertama dari slide pertama terlebih dahulu. Oke, bisa gaya bebas. Selanjutnya slide kedua. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita berada di penghujung acara seminar kali ini, acara webinar kali ini. Dari saya selaku Master of Ceremony mohon maaf undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.